Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini aku super semangat ya karena mau nge-review ini adalah lip product baru. Jadi lagi dan lagi kemarin banyak yang nge-tag aku, udah gitu mention aku di Instagram, dan juga komen-komen di channel YouTube aku kalau brand Viva nih mengeluarkan lip product baru. Yes, waktu aku lihat di official store-nya, ternyata emang benar. Terus di situ tuh kayak waktu aku lihat finishnya nggak biasa gitu. Karena memang dari namanya ini adalah Viva Queen yang Perfect Matte Light Lip Cream. Jadi dia tuh nggak cuman finishnya matte, tapi kayak ada semburat metaliknya gitu loh dari finish lip produknya. Jadi kayak nggak biasa kan, biasanya kan matte aja, atau glossy, atau semacam velvet. Tapi ini tuh agak berkilau gitu, tapi kilaunya kilau-kilau metalik gitu. So akhirnya kemarin aku langsung ke Shopee, tapi ternyata dari adminnya belum ada tuh masuk produknya dari pabrik, jadi harus nunggu dulu. Dan kemarin waktu aku cek lagi udah ada, langsung dong aku beli semua warnanya karena harganya tuh cukup terjangkau. Biasa ya untuk produk-produk lokal seperti Viva, Implora, dan lain-lain tuh kadang nggak masuk akal gitu untuk harganya. Padahal waktu aku lihat di sini tuh netonya ada 7 gram. Wow. So langsung aja pastinya bakal aku kupas tuntas di videoku kali ini, mulai dari swatchesnya, teksturnya kayak gimana, waktu dipakai di bibir aku seperti apa, dan sampai ke tes ketahanan. Kalau misalnya kalian udah nungguin video ini, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan senang banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Yang pertama pastinya aku akan ngebahas dari segi packagingnya nih. Box luarnya dia warna hitam kayak gini. Sepertinya ini khasnya Viva Queen nggak sih? Biasanya perpaduan warna hitam dan gold. Dan di sini tadi ada nama produknya Perfect Metallized Lip Cream dengan netonya 7 gram. Banyak banget sih menurut aku untuk ukuran lip cream. Udah gitu di bagian atasnya ini ada stiker metalik gitu yang beda-beda warnanya, menandakan ini perbedaan warna di shade-nya ya, karena memang itu ada nama-nama shade-nya. Di sisi lainnya kalau aku lihat ada ingredients, seperti biasa akan aku zoom aja ingredients-nya kalau kalian penasaran komposisinya apa-apa aja. Dan masih ada juga nih di sini beberapa klaim produknya yang pastinya selalu akan aku bahas setelah aku selesai mengaplikasikan di produknya di bibir aku. Di bagian bawah sendiri untuk produknya dari Viva Queen yang Matte Light Lip Cream ini sudah halal ya. Cuman waktu aku cari BPOM-nya, oh ya ada nih di bawah sini untuk nomor BPOM-nya. Jadi pastinya walaupun harganya masih cukup terjangkau, tapi produknya ini aman buat kita pakai. Dan menurut aku memang sudah legendaris banget untuk Viva ini. Dari ibu aku aja udah pakai tuh produk-produknya Viva. Tapi sekarang dia berkembang ini yang Viva Queen-nya ya. Begitu sekarang aku akan masuk ke packaging dalamnya nih, seperti ini. Mengingatkan aku sama salah satu lip produk lokal juga yang sudah lama, mungkin kalian juga tahu ya. Yes, adalah dari Purbasari yang High Matte Lip Creamnya. Itu mirip banget kayak gini. Kotak, udah gitu di bagian bawahnya tuh glossy bening dan tutupnya sendiri warna hitam. Terus waktu aku pegang juga kayak gini rasanya, karena kan aku dulu juga beli beberapa lip creamnya Purbasari ya. So aku cukup tahu gitu dari bahannya seperti ini, ringan. Udah gitu di sini ada beberapa keterangan-keterangannya seperti nama produknya. Terus ada expired date-nya nih sampai di tahun 2025. Tapi biasanya sih kalau untuk lip produk kayak gini dipakainya sekitar 1-2 tahunan. Tapi ini di kemasannya nggak ada sih, jadi aku belum bisa kasih tahu. Nggak akan yang bener-bener sampai 3 tahun di tahun 2025. Biasanya ya kayak gitu. Dan di bagian bawahnya sini ada nama shade-nya, juga netonya 7 gram. Tuh di situ kelihatan warna-warnanya juga sudah metalik gitu ya, beda-beda di setiap shade-nya. Terus udah untuk keterangan yang lain nggak ada lagi. Yang pasti sih menurut aku kalau dari segi packagingnya sih aku nggak masalah. Seperti biasa aku juga akan buka di bagian aplikatornya nih. Menurut aku sih ini aplikatornya kayak cembung aja di bagian ujungnya. Jadi kurang presisi dan lancip ya. So biasanya sih aplikator kayak gini harus hati-hati gitu. Jangan sampai nanti beleberan atau keluar garis di bibirnya. Jadi kayak lebih harus konsentrasi kalau misalnya pakai aplikator yang jenis seperti ini. Nanti langsung kita akan lihat aja ya waktu diaplikasikan di bibirku kayak gimana. Oke, langsung aja sekarang aku akan swatch satu persatu untuk warna-warnanya ya. Mulai dari shade yang paling kecilnya dulu nih, 751. Dan terlihat warnanya paling natural, namanya adalah Innocent Fairy. Jadi waktu di swipe di tangan aku, dia ini teksturnya kayak creamy yang cukup padat gitu. Dengan warnanya di sini sih kayak warna-warna nude peach gitu ya. Pastinya ini jadi salah satu warna favorit aku biasanya. Waktu dipakai di bibir aku, sekali swipe memang bener-bener kerasa lembut banget di bibir, kayak creamy, lembut seperti itu.
Cuman bedanya ini nggak matte, tapi kayak keluar gitu warna metaliknya di situ. Cukup unik sih, aku udah lama banget nggak pakai ataupun nge-review lip produk yang seperti ini. Udah gitu langsung aku aplikasikan aja di bagian atas bibir aku, karena di aplikatornya masih cukup banyak tuh untuk produknya. Jadi kita nggak perlu celup lagi, tadi sekali celup sudah bisa langsung mengcover tuh seluruh permukaan bibir aku. Padahal ini termasuk warna nude yang natural ya di antara yang lainnya. Dan untuk hasilnya sendiri di bibir aku ini bukan yang bener-bener matte kayak ketarik atau berat gitu. Menurut aku ini masih nyaman. Jadi bisa dibilang sih velvet matte metallic gitu nggak sih? Karena memang dia tuh matte, cuman kayak ada berkilau metaliknya gitu. Kalian bisa langsung lihat detailnya aja di situ. Tapi di sini kelihatan ya untuk di shade 751 itu agak sedikit memperjelas garis-garis bibir aku. Walaupun sih bisa dibilang nggak yang jadi kering gitu, enggak. Sekarang aku akan coba cium di tangan aku. Dan yes, karena ini finishnya matte, pastinya dia transfer proof. Nggak nempel sama sekali di tangan aku ya. Aku cium beberapa kali juga aman. Dan seperti ini hasilnya waktu dipakai di bibir aku. Memang ini bisa dibilang warna nude peach-nya tuh agak beda karena ada kesan metaliknya gitu. Dan buat kalian yang punya skin tone kayak aku atau lebih putih dari aku mungkin akan gak masalah. Cuman kalau skin tone kalian lebih gelap dari aku, sawo matang, ini sepertinya kurang cocok ya, karena agak lumayan keterangan gak sih? Kayak jadi pucet gitu. Tapi aku nggak tahu pastinya ya, mungkin buat kalian di kulitnya sawo matang atau lebih gelap dari aku, yang adalah tim gercep yang udah nyobain shade 751 ini, bisa dong sharing dengan komen-komen di bawah, kayak gimana sih hasilnya di kalian. Masuk ke shade warna yang kedua, 752 Frozen Princess. Waktu aku lihat warnanya, ini tuh kayak warna-warna pink, tapi kayak pink magenta gitu nggak sih? Biasanya kalau di lip cream yang matte ini kayak cetar gitu, langsung aja ya coba di bibir aku. Diaplikasikan di bibir rasanya masih sama, creamy lembut pastinya di bibir. Dan waktu aku aplikasikan di bibir atas aku agak kecoret ya di situ. Jadi memang ini aplikatornya kan aku bilang tadi ya kurang presisi. Kalau misalnya kalian nggak hati-hati nih, di sini kan aku nggak pakai kaca. Jadi kayak cuman lihat dari mirrorless kamera aja. Bisa sih rawan jadi kecoret seperti ini. Jadi kayak harus bener-bener konsentrasi aja biar nggak belepotan. Udah gitu di warna pink magenta biasanya cetar ya. Tapi karena ada efek metaliknya tuh aku merasa ini kayak masih oke aja gitu, gak yang terlalu se-wow itu warnanya. Malahan ini ngebuat makeup aku jadi kelihatan lebih fresh ya. Dan sekarang aku akan coba hapus untuk lip matte-nya ini menggunakan micellar water aku yang biasanya dari L'Oreal. Ternyata beberapa kali swipe dia tuh nggak yang langsung hilang banget gitu. Karena memang hasilnya nggak terlalu matte di bibir, beberapa kali swipe akhirnya dia juga hilang. Tapi kayak lebih effort gitu ya dibandingkan kalian menghapus lip velvet atau lip gloss yang mungkin teksturnya lebih glossy dari ini. Jadi bisa dibilang dia gampang dihapus, tapi nggak segampang itu hilang ya. Dan karena pas dihapus itu dia agak sampai ke garis bibir aku, jadi waktu aku mau mengaplikasikan shade yang selanjutnya aku tap-tap dulu menggunakan cushion biar rapi aja tuh di pinggiran bibirnya, karena tadi ikut kehapus sih untuk base makeupnya. Dan sekarang masuk ke warna selanjutnya adalah 753 Blossom Star. Yes, waktu di swipe sih aku udah tahu ini warnanya cantik banget kayak perpaduan peachy pink, tapi ada percampuran dengan soft brown-nya gitu. Aku sempat pamerin juga di IG story ya, karena ini memang bener-bener cantik banget warnanya. Coba ya, ini langsung akan aku pakai aja di bibirku. Tuh bener kan hasilnya cantik. Dia ini masih warna natural, tapi karena ada brownie-nya, jadi kayak nggak yang pucat banget gitu. So ini salah satu warna warm yang masih cocok juga ya di semua tipe warna kulit. Tapi tadi beberapa kali pakai aku agak salfok nih sama wanginya. Wanginya tuh menurut aku dia kayak wangi-wangi susu sih, susu putih ya. Bisa dibilang sih wanginya kayak gitu. Manis seperti susu dan agak strong sih di awal, cuman kalau dia udah ngeset sih udah nggak masalah. Dan hasilnya kayak gini dipakai di bibir aku, cakep banget kan, dipakai sendiri nggak perlu diombrein, ini udah fresh banget, kayak nggak berlebihan, tapi juga nggak terlalu pucet gitu. Jadi itulah kenapa aku rasa ini bakal jadi best sellernya. Ada nggak sih dari kalian yang udah punya untuk shade 753 ini? Coba dong komen-komen di bawah. Oh ya, setelah aku perhatikan nih untuk efek metaliknya di warna yang ini tuh lebih soft gitu. Jadi nggak yang bener-bener kelihatan. So dari jauh tuh kayak pakai lipstick matte aja, tapi berkilau sedikit. Cuman kalau di zoom barulah kelihatan ya ada efek metaliknya. Jadi hasilnya semacam velvety matte gitu sih. Dan untuk shade selanjutnya 754 Night Glam. Dari warnanya, ini aku langsung merasa warna yang cakep. Karena dia kayak perpaduan warna pinkish, merah dengan ungu. Jadi kayak warna-warna rose gitu loh.
Bisa dibilang sih karena ada efek metaliknya mirip rose gold, tapi rose gold yang tipenya gelap gitu, jadi keunguannya lebih kelihatan. Dan di sini waktu dipakai di bibir aku nggak usah diragukan lagi ya dari coveragenya, mulai tadi warna yang pucat pun udah nutup, apalagi warna yang seperti ini. Dan itu karena teksturnya cukup kental, ada yang ngegumpal, tapi nggak usah khawatir setelah diratakan sih dia smooth aja di bibir. Dan menurut aku sih kemarin waktu lihat warna-warnanya di official store, memang untuk yang seri Metalize ini dia tuh kayak bener-bener untuk kulit orang Indonesia gitu. Karena kebanyakan warna warm termasuk untuk warna yang rose ini bener-bener cakep banget nih. Mau di tipe warna kulit apapun aku rasa akan tetap cantik. Walaupun sih buat aku ini udah lumayan bold, tapi aku bayangin kalau misalnya untuk dalaman ombre juga akan cantik ya. Dan untuk warna rose pink gelap kayak gini jadi salah satu warna bold kesukaan aku sih setelah merah marun ataupun red wine. Tapi BTW nih setelah aku perhatikan ya, kalau misalnya warna lip produknya itu yang gelap atau bold seperti ini, kayak garis-garis bibir aku tuh nggak nampak gitu. Tadi kan aku pakai yang 751 tuh warnanya lumayan nude, itu yang paling kelihatan agak memperjelas garis bibir. Tapi untuk warna boldnya sih menurut aku masih aman. Dan ini adalah shade yang terakhir ya, akhirnya 755 Drama Queen. Yes, kalau dilihat dari namanya sih udah agak kurang positif ya. Biasanya nih cewek-cewek yang suka drama melebih-lebihkan, langsung aja akan aku swatch di tangan aku. Ternyata kalau dari warnanya sih dia kayak warna-warna pink berry yang cukup bold gitu di situ. Dan waktu dipakai di bibirku, coveragenya juga pastinya bagus. Udah gitu kayak biasanya kan warna-warna kayak gini cetar ya. Sama sih kasusnya dengan yang pink magenta tadi. Menurut aku ini warnanya tuh karena ada campuran metaliknya. Walaupun untuk warna gelapnya tuh warna metaliknya nggak terlalu kelihatan ya. Jadi tetap soft aja. Cuman itu memberikan efek warnanya nggak terlalu cetar sih menurut aku. Dan hasilnya seperti ini ya waktu dipakai di bibir aku. Buat kalian pecinta warna-warna pink berry, aku yakin sih kalian bakal suka sama shade warna ini. Atau mungkin udah beli juga nih. Oke, itu tadi untuk swatches-nya ya. Hasilnya kayak gitu dipakai di bibir aku. Dan aku mau coba buat ombre juga nih tadi awalnya. Di sini aku pakai base-nya 751 pastinya. Udah gitu di bagian tengahnya pengen aku kasih warna yang rose-nya tadi. Namanya adalah 754 Night Glam. Dan aku coba ratakan ya di situ dalam kondisi masih lumayan basah. Tapi karena ini tuh ada kesan metaliknya, agak susah gitu loh ngeratainnya menurut aku. Jadi hasilnya tuh waktu aku coba ratakan, aku tambah lagi sampai mengusahakan biar bagus hasilnya. Aku sih kurang puas sama hasilnya. Mungkin karena dia ngeset matte-nya lumayan cepat, udah gitu ada tambahan warna metaliknya. Itu kayak kurang smooth gitu hasilnya, percampuran dua warna ini. So, kayaknya sih aku kurang merekomendasikan buat ombre ya. Atau mungkin nanti setelah aku udah tahu triknya, aku akan share juga di kolom deskripsi pilihan ombrenya. Dan kira-kira dari kelima warna yang udah aku swatch ini, favorit kalian yang mana sih? Coba dong komen-komen di bawah. Atau ternyata kalian udah beli nih, tim gercep. Mana nih warna favorit kalian? Dan untuk warna favorit aku yang pertama adalah yang lagi aku pakai ini, yang 753. Karena menurut aku ini perpaduan warna peachy pink dan brown soft yang cantik banget. Dipakai sendiri kayak gini aja udah fresh, masih natural juga. Dan yang kedua pastinya adalah warna nude-nya, 751 Innocent Fiery. Walaupun ini agak sedikit memperjelas garis bibir, jadi mungkin nanti bisa diakali ya. Sebelumnya pakai lip balm dulu biar hasilnya lebih bagus. Dan untuk satu warna boldnya aku juga ada yang 754 Night Glam. Tadi yang kayak warna-warna rose itu ya. Mungkin nextnya akan aku buat ombre sendirian aja di bagian dalam bibir. Aku rasa hasilnya bakal cakep. Oke, sebelum ke kesimpulannya, sekarang aku akan bahas satu persatu dari klaim produk yang tertera di boxnya ini ya. Dia sih menyebutnya adalah long stay, jadi pastinya nanti dia akan tahan lama ya stay di bibir. Nanti kita akan lihat di ketahanannya kayak gimana. Terus yang kedua, smooth texture. Ini aku setuju, karena memang teksturnya tuh smooth gitu, creamy. Yang waktu dioles di bibir tuh kelihatan lembut dan smooth aja hasilnya di bibir. Jadi dia tidak memperjelas garis bibir, khususnya di warna-warna yang agak gelap ya. Cuman tadi di 751 agak sedikit kelihatan garis-garis bibirnya. Udah gitu yang ketiga, light on lips. Jadi kayak light itu bercahaya nggak sih? Kelihatan agak berkilau. Yes, menurut aku iya. Kalau misalnya kena cahaya dia sedikit berkilau karena ada efek metaliknya ya. Percampuran dari matte lipstick dengan metalik tuh hasilnya kayak gini. Cuman gak yang lebay gitu loh, kayak berlebihan untuk metaliknya. Bahkan di warna-warna yang lebih gelapnya itu kelihatan masih natural gitu untuk metaliknya. Terus yang terakhir, metallic radiance. Iya, kelihatan berkilau metalik gitu di bibir. Cuman lagi-lagi itu tadi seperti yang aku bilang masih natural. Itu tadi untuk beberapa klaim yang tertera di boxnya. Aku akan sedikit menambahkan aja.
Jadi rasanya di bibir aku, lipstiknya ini walaupun matte tapi masih nyaman. Jadi bisa dibilang tadi aku agak velvety matte gitu ya. Dan waktu aku coba katupkan di bibir setelah ngeset itu juga ringan. Sekarang kita tinggal lihat untuk tes ketahanannya seperti apa ya. Pertama di sini aku akan makan makanan yang biasa aja, makanan rumahan kayak makan sayur sama gorengan. Ternyata nih aku baru mulai makan lauknya aja sudah langsung kelihatan dia tuh transfer di lauknya. Tuh nempel ya. Padahal sih tadi dia transfer proof. Udah gitu lanjut makan dan makan lagi, nempel di sendok, nempel di lauknya lagi ya, kayak gitu aja lah pokoknya. Tapi ya udah kita lanjut dulu untuk tes ketahanannya. Oke, hasilnya seperti ini setelah makan. Kelihatan ya di situ di bagian dalam bibir aku tuh udah hilang. Cuman nggak yang hilang bolong banyak banget gitu. Karena memang tadi kan makanannya nggak terlalu yang berminyak banget. Walaupun dia hilang di bagian tengahnya, di bagian pinggirannya tuh kayak masih kelihatan banyak gitu. So, aku rasa untuk makan makanan yang tidak terlalu berminyak seperti ini masih lumayan aman ya, walaupun dia hilang di tengahnya. Terus ini aku pakai pergi menggunakan masker. Waktu aku buka di maskernya, ternyata dia nempel tuh di masker. Karena tadi kan memang sudah habis makan, kena minyak-minyakan, mungkin itulah kenapa jadi nempel-nempel di maskernya. So, hati-hati kalau misalnya kalian habis makan, mungkin bisa di-tap menggunakan tisu dulu, biar minyak-minyakannya itu udah nggak ada. Cuman aku juga nggak menjamin, nggak tahu sih masih nempel atau enggak ya, karena aku tadi lupa untuk nge-tap di tisu. Terus karena tadi di bagian tengahnya udah agak hilang, aku akan kasih tunjuk juga kalau misalnya nih aku touch up untuk lip produknya. Beberapa kali swipe aku aplikasikan di tengah bibir. Ini sih teksturnya lembut, udah gitu langsung menyatu aja nih dengan warna yang tersisa di bibir. Jadi nggak brudul atau hasilnya aneh, karena kayak langsung nempel aja sih. Ini hasilnya yang udah aku pakai di bibir aku. Nanti sih rencana aku pengen makan makanan yang lumayan berminyak, entah buat mie atau beli makanan pokoknya yang mengandung minyak-minyakan lebih ya. Aku akan kasih tunjuk update-nya seperti apa di akhir video. So, pastiin tonton videoku sampai habis ya. Oke, sejauh ini aku menggunakan produknya Viva Queen yang Matte Light Lip Cream ini. Buat aku sih sebenarnya dari teksturnya aku suka, karena dia matte-nya masih nyaman, udah gitu ringan di bibir. Untuk metaliknya juga masih natural di bibir, jadi aku masih bisa pakai banget. So, pastinya buat aku ini cukup worth to buy buat kalian coba dan beli. Kalau kalian cari lip matte yang teksturnya masih nyaman di bibir, udah gitu warna-warnanya juga unik-unik sih karena ada efek metaliknya. Buat kalian pecinta lip cream metalik pasti juga akan suka ya. Tapi kalau misalnya kalian cari lip produk yang super duper tahan lama, mungkin ini bukan buat kalian. Karena untuk makan makanan yang berminyak sih dia cukup hilang di bagian tengah bibirnya. Tapi tenang aja ya, kalau misalnya kalian udah suka dengan teksturnya, tinggal bawa-bawa aja ini di tas. Jadi kalau misalnya nanti udah hilang, bisa di reapply lagi. Karena tadi di touch up juga hasilnya bagus-bagus aja ya. Oke, akhirnya selesai sudah ya untuk review lip produknya dari Viva Queen yang Matte Light Lip Cream. Semoga informasinya seperti biasa ya, bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Khususnya dijadikan salah satu referensi swatches juga kalau misalnya tipe skin tone kalian mirip-mirip sama aku. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!